Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin melakukan observasi di Monumen Pancasila Sakti. Yuk ikutin guys. Museum Lubang Buaya merupakan salah satu tempat bersejarah yang berada di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Museum ini terletak di Jalan Raya Pondok Gede dan menjadi saksi penting peristiwa Gerakan 13 September tahun 1965. Di dalam kompleks museum terdapat Monumen Pancasila Sakti, Sumber Tua Lubang Buaya, diorama sejarah, foto dokumentasi, serta berbagai benda peninggalan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Lokasi museum yang luas dan penuh nilai sejarah menjadikan tempat ini sebagai sarana edukasi sekaligus wisata sejarah bagi masyarakat. Tujuan kami ke Museum Lubang Buaya adalah untuk mempelajari dan memahami sejarah bangsa Indonesia, khususnya mengenai peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Dengan mengunjungi tempat ini, kami ingin mengetahui tentang perjuangan para pahlawan revolusi serta mengambil pelajaran penting agar peristiwa kelam dalam sejarah tidak terulang kembali. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk memenuhi nilai tugas proyek kewarganegaraan. Pada diorama ini menggambarkan saat rapat peristiwa G30 PKI. Peristiwa ini terjadi akibat beberapa faktor politik, ideologi, dan konflik kekuasaan pada masa itu, seperti konflik ideologi antara PKI dan TNI, isu Dewan Jenderal, persaingan politik dan perebutan kekuasaan, konflik internal dengan militer, serta pengaruh Perang Dingin. Dalam rangka melancarkan jalan bagi Partai Komunis Indonesia untuk meraih kekuasaan, maka dibentuklah Biro Khusus PKI yang beranggotakan Syam, Pono, dan Waluyo. Mereka berada langsung di bawah kaki Ketua PKI, yaitu DN Aidit. Rapat diadakan di rumah DN Aidit, rumah Syam, rumah Abdul Latif, dengan Syam, Pono, dan Waluyo. Anggota pimpinan Biro Khusus Pusat, Kepala Biro Khusus Daerah, dan oknum-oknum ABRI yang sudah dibina PKI. Pada bulan September 1965, Ketua PKI DN Aidit memerintahkan Syam, pimpinan Biro Khusus untuk menyusun suatu rencana pemberontakan. Kesimpulan dari rapat tersebut adalah gerakan ini harus dibantu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah rapat tersebut merencanakan aksi pemberontakan, diorama ini menceritakan para sukarelawan PKI ikut serta latihan kemiliteran yang diadakan PKI. Dalih yang digunakan ialah melatih para sukarelawan dalam rangka konfrontasi terhadap Malaysia. PKI menuntut agar pemerintah angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh dan tani. Latihan diadakan dari tanggal 5 Juli sampai 30 September 1965. Mereka berjumlah 3.700 anggota dan dibagi menjadi 7 gelombang. Latihan ini mendapat dukungan dari Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Udara dan Mayor Udara Suyono berupa peralatan, makanan, dan pakaian. Pasukan penculik yang dipimpin oleh Peltu Mukijan berangkat dari Lubang Buaya menuju rumah Letnan Ahmad Yani pada dini hari 1 Oktober 1965. Setibanya di rumah Letnan Ahmad Yani, para penculik meminta beliau menghadap Presiden Soekarno. Namun karena beliau menolak, beliau ditembak di kediamannya dan dibawa ke dalam Lubang Buaya. Pasukan yang dipimpin oleh Sersan Bungkus berangkat dari Lubang Buaya menuju rumah Maijen MT Haryono pada dini hari 1 Oktober 1965. Para penculik meminta Maijen MT Haryono menghadap Presiden Soekarno, tetapi beliau menolak karena curiga terhadap maksud kedatangan tersebut. Penolakan tersebut akhirnya memicu keributan yang berakhir dengan penembakan terhadap Maijen MT Haryono. Lalu jenazah beliau dibawa ke dalam Lubang Buaya. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Maijen R. Suprapto diculik dari kediamannya di Jalan Besuki nomor 19, Jakarta Pusat. Penculikan dilakukan oleh pasukan berkekuatan 2 regu yang dipimpin Serka Sulaiman dan Serda Sukiman. Pasukan yang merupakan bagian dari Pasopati di bawah pimpinan Let Dudul Arif itu bertugas menculik para jenderal Angkatan Darat. Saat belum bisa tidur karena sakit gigi, Maijen R. Suprapto mendengar seseorang membuka pintu pagar. Ketika bertanya, ia diberitahu bahwa yang datang adalah anggota Cakra Birawa, sehingga tidak menaruh curiga dan keluar menemui mereka. Serka Sulaiman kemudian menyampaikan bahwa ia dipanggil untuk menghadap presiden. Meski meminta waktu untuk berganti pakaian, permintaannya ditolak dan ia dipaksa keluar rumah. Setelah ditodong dan dipegangi beberapa orang, Maijen R. Suprapto dibawa naik ke truk dan dibawa ke desa Lubang Buaya.
Pasukan yang dipimpin oleh Sersan Satar mendatangi rumah Maijen S. Parman pada dini hari 1 Oktober 1965. Pasukan tersebut meminta S. Parman menghadap Presiden Soekarno. Meskipun ada rasa curiga, beliau akhirnya mengikuti mereka setelah mendapatkan banyak tekanan. S. Parman kemudian dibawa ke lubang buaya bersama korban yang lainnya. Pasukan yang dipimpin oleh Sersan Surono mendatangi rumah Brigjen D.I. Panjaitan pada dini hari 1 Oktober 1965. Mereka meminta D.I. Panjaitan menghadap Presiden Soekarno. Namun beliau menolak dan melakukan perlawanan. Kemudian, beliau akhirnya ditembak hingga gugur di halaman rumahnya. Jenazah D.I. Panjaitan kemudian dibawa ke lubang buaya bersama korban yang lainnya. Pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan penculik Brigjen Sutojo Siswomiharjo berangkat dari desa Lubang Buaya dengan kekuatan satu peleton resimen Cakrabirawa yang dipimpin Serma Surono. Setibanya di kediaman Brigjen Sutojo di Jalan Sumenep nomor 17 Jakarta, pasukan penculik langsung menyebar sesuai rencana. Brigjen Sutojo terbangun karena mendengar kegaduhan di dalam rumah. Saat beliau menanyakan siapa mereka, para penculik mengaku sebagai tamu dari Malang dan hansip dari Hotel Indonesia. Mereka kemudian menggedor pintu kamar dan mendesak agar pintu segera dibuka. Ketika Brigjen Sutojo membuka pintu, dua orang penculik yaitu Serda Sudibyo dan Pratu Sumardi masuk dan menyampaikan perintah agar beliau segera menghadap Presiden. Brigjen Sutojo kemudian dibawa keluar rumah, dinaikkan ke kendaraan dan dibawa menuju desa Lubang Buaya. Sekitar pukul 3 WIB pada 1 Oktober 1965, pasukan yang bertugas menculik Jenderal Aha Nasution berangkat dari Lubang Buaya. Pasukan gabungan yang dipimpin Polda Jahurup ini kemudian menuju kediaman Jenderal Nasution di Jalan Teku Umar nomor 40 Jakarta Pusat. Setibanya di lokasi, para penculik menyergap pengawal rumah dan masuk ke dalam kediaman Jenderal Nasution. Suara gaduh yang terdengar membuat istri Jenderal Nasution terbangun dan melihat seorang anggota Cakrabirawa bersenjata. Saat Jenderal Nasution membuka pintu kamar, beberapa tembakan langsung diarahkan kepadanya sehingga beliau menjatuhkan diri ke lantai untuk menghindarinya. Atas saran istrinya, Jenderal Nasution berusaha menyelamatkan diri melalui pintu lain dan memanjat tembok yang berbatasan dengan Kedutaan Besar Irak. Meskipun sempat melihat putrinya yaitu Ade Irma Suryani tertembak dalam peristiwa tersebut, Jenderal Nasution akhirnya berhasil melompat ke seberang tembok dan menyelamatkan diri. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Mardiah atau adik perempuan Jenderal Aha Nasution mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Ia kemudian masuk ke kamar Jenderal Nasution dan menggendong Ade Irma Suryani untuk membawanya ke tempat yang lebih aman. Dalam situasi yang panik, Mardiah membuka pintu utama kamar. Saat itulah salah satu anggota Cakrabirawa melepaskan beberapa tembakan dan 3 peluru mengenai Ade Irma Suryani. Istri Jenderal Nasution kemudian mengambil putrinya yang terluka dan berusaha meminta bantuan. Namun, kabel telepon rumah telah diputus. Kemudian, Ade Irma Suryani segera dibawa ke RSPAD dan menjalani perawatan selama 6 hari. Namun, pada 6 Oktober 1965, Ade Irma Suryani meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya dan dimakamkan dengan upacara militer di Jakarta. Pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan penculik yang bergerak menuju rumah Jenderal Aha Nasution memasuki area sekitar Jalan Teku Umar. Saat itu, KS Tubun sedang bertugas menjaga kediaman Wakil Perdana Menteri II, Dr. Lemana, yang berada di dekat rumah Jenderal Nasution. Ketika pasukan tersebut berusaha merebut senjatanya, KS Tubun memberikan perlawanan. Namun, ia kemudian ditembak dari jarak dekat hingga gugur. Atas keberanian dan pengorbanannya, KS Tubun dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Pierre Andreas Tendean terbangun setelah mendengar suara tembakan di kediaman Jenderal Aha Nasution. Sebagai ajudan, ia segera keluar untuk memeriksa keadaan yang saat itu sedang kacau. Namun, sesampainya di halaman rumah, ia langsung disergap oleh pasukan penculik yang mengira dirinya adalah Jenderal Nasution. Setelah dilucuti dan ditangkap, Pierre Andreas Tendean dibawa ke lubang buaya bersama para korban lainnya. Jenazah para perwira Angkatan Darat dimasukkan ke dalam sumur maut.
Pada dini hari 1 Oktober 1965, 7 perwira TNI Angkatan Darat diculik dan dibawa ke Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. 3 diantaranya dibunuh di kediaman masing-masing, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan. 4 perwira lainnya dibawa dalam keadaan masih hidup dengan mata ditutup kain merah dan tangan terikat ke belakang. Lalu disiksa dan dibunuh di sebuah rumah. Mereka adalah Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutojo S, dan Letu P.A. Tendean. Selanjutnya, seluruh jenazah diseret dan dimasukkan ke sebuah sumur berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter dalam posisi kepala di bawah. Jenazah Maijen R. Suprapto dan Maijen S. Parman diikat menjadi satu. Setelah semua jenazah dimasukkan ke dalam sumur, mereka ditembaki secara beruntun. Untuk menghilangkan jejak, sumur tersebut kemudian ditimbun dengan tanah dan sampah. Setelah terjadinya penculikan dan pembunuhan 7 perwira TNI AD, Maijen Soeharto memerintahkan pengamanan Lanuma Halim Perdana Kusuma yang menjadi pusat kekuatan G30 SPKI. Tugas tersebut dilaksanakan oleh pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pada dini hari 2 Oktober 1965, pasukan bergerak menuju Halim dan menghadapi perlawanan dari pasukan yang berada di pangkalan. Setelah terjadi baku tembak, Lanuma Halim Perdana Kusuma berhasil diamankan pada pukul 06.10 WIB. Ini menjadi salah satu langkah penting dalam mengendalikan situasi pasca G30S. Pada diorama ini menggambarkan proses pengangkatan jenazah para perwira TNI Angkatan Darat dari sumur maut di Lubang Buaya. Pengangkatan ini dilakukan pada tanggal 4 Oktober 1965. Disaksikan langsung oleh Jenderal Soeharto dan para pejabat militer. Ketujuh jenazah ditemukan dalam kondisi yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan berat sebelum dimasukkan ke dalam sumur berkedalaman sekitar 12 meter tersebut. Penemuan ini menunjukkan bukti nyata kekejaman G30 SPKI dan memicu gelombang kemarahan besar di kalangan masyarakat Indonesia. Di hari upacara pemberangkatan jenazah ketujuh perwira TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1965 bertepatan dengan hari ulang tahun ABRI yang ke-20. Upacara dipimpin oleh Jenderal Soeharto dan dihadiri ribuan prajurit serta masyarakat umum. Para perwira dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, dan secara resmi dianugerahi gelar pahlawan revolusi oleh Presiden Soekarno. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan negara atas jasa dan pengorbanan mereka bagi bangsa Indonesia. Kunjungan ke Museum Paseban dan Monumen Pancasila Sakti memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa G30 SPKI dibandingkan sekedar membaca buku atau hanya melihatnya dari internet. Diorama dan artefak yang tersimpan di museum ini berhasil menyampaikan kronologi kejadian secara nyata dan emosional. Namun, sebagai pelajar yang kritis, kita perlu memahami bahwa narasi di museum ini merupakan versi resmi sejarah. Oleh karena itu, penting untuk melengkapi pemahaman kita dengan berbagai sumber literatur agar mendapatkan gambaran sejarah yang lebih komprehensif. Berdiri langsung di kawasan Lubang Buaya dan menyaksikan sumur maut menimbulkan perasaan yang sangat mendalam. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa ancaman terbesar bagi bangsa bisa datang dari perpecahan internal, bukan hanya dari musuh luar. Sebagai generasi muda, kunjungan ini meneguhkan tanggung jawab kita untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pengorbanan para pahlawan revolusi selalu menjadi pengingat agar tragedi serupa tidak pernah terulang kembali di Indonesia. Halo kakak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Ya boleh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Fadilah. Kakak bisa manggil saya Dila aja. Saya dari kelompok 4. Kebetulan di sini saya mau ada tugas kewarganegaraan. Apakah boleh minta waktunya sebentar buat wawancara? Boleh. Sebelumnya kakak namanya siapa ya? Nama saya Ibrahim Abdurrahman. Kakak di sini sebagai apa ya? Oh, kalau saya di sini sebagai pengunjung ya. Oh, kakak di sini sebagai pengunjung. Aku boleh nanya-nanya sebentar kan? Boleh. Nah,
Sebenarnya awal mula tempat lubang buaya ini bisa dijadiin lokasi bersejarah itu gimana ya? Jadi tuh pada tahun 1965 kan ada sumur tua di sini ya. Dan itu ada tragedi yang menyebabkan gugurnya 6 jenderal satu perwira. Dan dari situ ini mulai jadi monumen bersejarah kan. Oh alah, berasal dari situ ya. Nah, kalau area yang paling penting atau paling bersejarah di museum ini yang mana? Ya jelas sih kalau misalnya ini kan karena tadi dari sumur tua dan itu tempat utamanya, pasti yang paling banyak sini itu sumur tuanya. Karena itu tempat yang paling memorable. Apalagi kita kalau tahu lubang buaya itu pasti tahunya lubang itu. Oh, gitu. Lalu menurut kakak, apa pesan utama yang pengen kakak sampaikan buat museum ini ke masyarakat? Oh, pesan dari museum ini untuk masyarakat. Ya musim ini mungkin diciptakan biar kejadian lama itu nggak terulang lagi, karena kan kejadian itu kejadian kelam, jangan sampai terulang lagi dari masa depan. Oh, terus menurut kakak lagi ya, kenapa sih penting gitu generasi sekarang buat belajar lain? Ya agar generasi zaman sekarang itu melek lah ya, maksudnya tahu tentang sejarah bangsa ini, karena kita bangsa Indonesia sendiri kalau anak muda yang nggak tahu sejarah kita, sejarah Indonesia setelah kemerdekaan, buat apa gitu. Jadi biar kita melek dan kita bisa belajar dari sejarah, bisa mengembangkan Indonesia menjadi lebih baik. Oh, baik Kak, terima kasih atas waktunya. Nah, iya sama-sama. Sekian hasil observasi dari kelompok 4. Thank you yang udah nonton.